Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Sosiologi Pertanian dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ahmad Rizkul Karim. Kali ini kami akan memaparkan hasil studi kasus yang sudah kami tuntaskan yaitu menganalisis proses sosial di Desa X guna memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pertanian. Sebelumnya, perkenalkan saya Nada Jinani dengan NIM akhir 088 selaku moderator bersama teman-teman saya Putri Nabila Sugiarto dengan NIM 063, Ayi Nurwiyastanti dengan NIM akhir 066, Cantika Khairunisa dengan NIM akhir 071, Risa Fetianti dengan NIM akhir 072, Ahnaf Syafi dengan NIM akhir 073, Anissa Lutfianti dengan NIM akhir 082, Ririn Melani dengan NIM akhir 098. Sebelum menganalisis lebih lanjut, saya akan membacakan studi kasus terlebih dahulu. Jadi, di sebuah desa X merupakan sebuah desa di lereng gunung yang terkenal dengan sentra pertanian hortikultura. Namun, beberapa tahun terakhir ada pengembangan industri bulu mata di desa Y yang mengakibatkan terbukanya ribuan lowongan pekerjaan. Melihat kesempatan tersebut, banyak generasi muda di desa X yang ikut mendaftarkan diri karena merasa lebih terjamin pendapatannya dibandingkan dengan bekerja sebagai petani. Selain itu, generasi petani yang lebih tua mulai khawatir tentang kelangsungan pertanian di desa karena menganggap akan menjadi ancaman bagi ketersediaan tenaga kerja pertanian. Hal ini menyebabkan perubahan cara pandang terhadap pekerjaan di bidang pertanian yang dianggap lebih jadul atau kurang menguntungkan. Pada akhirnya, adanya mobilitas sosial lapangan pekerjaan dikhawatirkan akan menggeser nilai-nilai budaya dan sosial di desa X tersebut. Selain itu, latar belakang pendidikan juga mulai diperhatikan. Adanya kesempatan bekerja di luar sektor pertanian yang membutuhkan syarat pendidikan tertentu mulai mendorong terbentuknya stratifikasi sosial atas dasar pendidikan tersebut. Dari studi kasus tersebut, kelompok kami mengambil 3 rumusan masalah yang terjadi pada desa X. Yang pertama, bagaimana proses mobilitas sosial yang terjadi di desa X. Yang kedua, bagaimana pengaruh pendidikan terhadap pilihan lapangan pekerjaan di bidang pertanian ataupun non-pertanian. Yang ketiga, bagaimana pendidikan dan jenis pekerjaan menjadi faktor pembentuk stratifikasi sosial dan strata sosial baru apa yang mungkin terbentuk pada desa X. Adapun tujuan dari pembahasan studi kasus ini, yang pertama untuk mengetahui proses mobilitas sosial yang terjadi di desa X. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap pilihan lapangan pekerjaan di bidang pertanian ataupun non-pertanian. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana pendidikan dan jenis pekerjaan menjadi faktor membentuk stratifikasi sosial dan untuk mengetahui strata sosial baru yang mungkin terbentuk pada desa X. Mobilitas sosial merupakan perpindahan atau perubahan status dan posisi seseorang ataupun kelompok dari lapisan satu ke lapisan yang lainnya. Kemudian, mobilitas sosial ada 2, mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial vertikal merupakan perpindahan atau perubahan status sosial seseorang atau kelompok pada lapisan yang berbeda. Sedangkan mobilitas sosial horizontal terjadi pada seseorang atau kelompok pada lapisan yang sama. Yang selanjutnya yaitu mobilitas sosial yang terjadi di desa X, yaitu mobilitas sosial vertikal. Hal ini bisa berupa peningkatan atau penurunan dalam segi status sosial dan biasanya termasuk pula segi penghasilan yang dapat dialami oleh beberapa individu atau kelompok. Artinya individu atau kelompok ini mengalami perpindahan dalam posisi sosial ekonomi yang berbeda. Masyarakat desa X memandang bahwa pekerjaan sebagai buruh pabrik lebih terjamin pendapatannya dan hal tersebut dianggap lebih prestisius, lebih modern, dan lebih menguntungkan secara finansial. Selanjutnya, pengaruh pendidikan terhadap pilihan lapangan pekerjaan di bidang pertanian maupun non-pertanian. Latar belakang pendidikan seorang berkaitan erat dengan pilihan lapangan pekerjaan yang akan mereka pilih. Pendidikan tinggi selalu berkaitan dengan pendapatan yang tinggi pula. Sedangkan untuk mereka yang tidak memiliki latar belakang pendidikan tinggi akan cenderung mendapatkan pekerjaan yang pendapatannya tidak stabil atau tidak dapat dipastikan. Maka secara tidak langsung kita dapat menarik kesimpulan bahwa pendidikan mampu memberikan konsekuensi pada individu-individu
dalam pilihan lapangan pekerjaan. Dalam bidang pertanian maupun non-pertanian, pendidikan selalu menjadi faktor penentu terhadap seseorang untuk memperoleh pekerjaan. Seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan perguruan tinggi dalam pertanian tidak hanya akan menjadi seorang petani, tapi bisa lebih dari itu dengan pendapatan yang lebih maksimal. Sedangkan dalam bidang non-pertanian, latar belakang pendidikan juga akan membawa mereka pada jabatan atau posisi yang lebih layak dan lebih menguntungkan. Selanjutnya ada faktor pembentuk stratifikasi nasional. Dalam hal ini, pendidikan adalah suatu faktor utama yang menjadi penentu pada kedudukan sosial dengan hubungannya yang dikatakan tinggi dari pembentuk serta perkembangan individu. Pendidikan menjadi sarana utama oleh setiap individu untuk meningkatkan status sosial mereka. Generasi muda yang mendapatkan kesempatan pendidikan yang lebih tinggi, seperti halnya seseorang dengan lulusan SMA, memiliki peluang untuk bekerja di sektor industri. Pendidikan yang lebih tinggi membuka akses ke pekerjaan yang lebih modern dan lebih bergengsi, yang menciptakan perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap nilai pendidikan. Pekerjaan di sektor industri menjadi penentu status yang lebih tinggi. Pekerjaan ini lebih dianggap modern, lebih menguntungkan secara finansial dan lebih bergengsi dibandingkan dengan pekerjaan di sektor pertanian. Hal ini menciptakan stratifikasi sosial berdasarkan jenis pekerjaan, di mana pekerjaan industri dianggap lebih tinggi status sosialnya daripada pekerjaan di sektor pertanian. Pekerjaan di sektor pertanian semakin dipandang rendah, terutama oleh generasi muda, karena pendapatannya lebih rendah dan pekerjaan yang dianggap kuno dan tidak menguntungkan. Pekerjaan di sektor pertanian kini mulai kehilangan daya tarik. Hal tersebut membuat ketidaksetaraan sosial antara yang bekerja di sektor industri dan sektor pertanian. Selanjutnya ada strata sosial baru yang mungkin terbentuk di desa X. Yang pertama, buruh pabrik dan petani. Buruh pabrik yang memiliki pendapatan lebih tinggi dan lebih stabil, serta petani yang pendapatannya bergantung pada hasil pertanian yang seringkali tidak tetap. Hal tersebut memisahkan kelompok yang dapat mengakses pekerjaan dengan jaminan sosial dan keuntungan lebih dari mereka yang mengandalkan pekerjaan tradisional di sektor pertanian. Lalu yang kedua ada sekolah dan lulusan SMA. Tidak dipungkiri bahwa seseorang yang tidak bersekolah akan mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan lebih rendah dibandingkan dengan seseorang yang memiliki riwayat pendidikan. Seseorang yang tidak memiliki riwayat pendidikan cenderung akan bekerja sebagai petani. Sedangkan seseorang yang memiliki riwayat pendidikan dapat memiliki pekerjaan dengan pendapatan yang lebih tinggi. Yang ketiga ada kaya dan miskin. Adanya perbedaan antara buruh pabrik dan petani membuat kesenjangan sosial di desa X. Itu mereka yang lebih kaya seperti buruh pabrik dan pendapatan yang lebih tinggi dan lebih stabil. Sedangkan mereka yang miskin bekerja sebagai petani dengan pendapatan tergantung pada hasil pertanian. Berdasarkan pemaparan yang sudah kelompok kami sampaikan, dapat disimpulkan mobilitas sosial terjadi melalui perpindahan status dan peran anggota masyarakat dari satu lapisan ke lapisan lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal. Faktor ekonomi, pendidikan, dan perkembangan sektor industri mempengaruhi pergeseran ini. Selanjutnya, tingkat pendidikan seseorang mempengaruhi pilihan pekerjaan. Dengan pendidikan yang lebih tinggi, membuka peluang pekerjaan di sektor industri yang lebih menguntungkan dibandingkan sektor pertanian. Dan yang terakhir, pendidikan dan jenis pekerjaan membentuk stratifikasi sosial di desa X, menciptakan kesenjangan antara buruh pabrik dan petani, individu berpendidikan dan rendah, serta kelompok kaya dan miskin berdasarkan pendapatan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.